Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa bi barakatihi amin. Qala wa qawluhu ta'ala wa dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Amrun bisyukrihi ta'ala ala ni'matil ulfati allati an'ama Allahu biha alaihim ba'dal adawati syadidati allati kanat bainal awsi wal khajraj. Hadirin Bapak Saudara jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat berjamaah dalam majelis ilmu yang insya Allah senantiasa akan memberikan keberkahan buat hidup kita, hidup keadaan sehat walafiat untuk meraih keberkahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat tentang masalah syukur akan nikmat Allah, syukur tentang persahabatan, persaudaraan. Dulu di Madinah ini ada dua suku, yang namanya suku Aus dan suku Khazraj, yang selalu bertikai, selalu berantem. Padahal mereka ini orang-orang yang semuanya lah dekat kepada Rasulullah. Jadi di dalam kehidupan ini yang namanya permusuhan, ketidaksukaan kepada satu suku, satu golongan itu pasti ada. Bukan sekarang doang, bukan. Zaman dulu juga sudah ada. Nah, ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Madinah sendiri. Sebelum Nabi itu ada di kota Madinah, itu banyak terjadi permusuhan, pertikaian masing-masing golongan. Begitu Nabi sampai di Madinah, begitu juga masih sebagian ada orang-orang jamaah yang masih berbaku hantam. Padahal mereka sama-sama umat Islam. Umat Islam, umat baginda Rasulullah, tapi tetap masih ada mereka permusuhan. Jadi kalau sekarang masing-masing ada permusuhan, emang udah dasarnya emang udah dulu emang ada gitu. Ya, cuman tergantung nanti orang yang mendapat hidayah oleh Allah atau mereka yang jauh daripada hidayah dari Allah. Makanya dikatakan di sini wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian akan nikmat-nikmat Allah terhadap kalian. In kuntum a'da'an, yang dulu kalian itu a'da'an, bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melunakkan hati-hati kalian. Jadi dulu ini orang musuhnya luar biasa, bermusuh-musuhan. Maka jangan heran kalau di dunia Arab masih kadang-kadang mereka bermusuhan. Kecuali masalah Palestina, itu beda kan. Karena Palestina itu antara orang Muslim dengan orang Yahudi. Mereka memerlukan tanah Palestina itu yang diklaim itu tanah orang-orang Palestina, tetapi orang-orang Israel ini
Kenapa? Karena daerah itu daerah yang paling berkah adalah daerah Gaza, daerah Palestina, itu daerah yang subur. Kenapa? Karena dikelilingi dengan para nabi di situ, ya. Amrun bisyukrihi, ini perintah untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala ala nikmatil ulfati, terhadap nikmat kelembutan, nikmat persatuan, allati an'amallahu biha, yang telah Allah berikan nikmat biha dengan persatuan itu, alaihim ba'dal adawati syadidati, setelah mereka saling bermusuhan yang sangat dahsyat. Memang umat Islam jadi sasaran. Besok juga nih pilpres ya. Nih pilpres nih besok nih kita nih jadi ini. Yang dicari suaranya kita-kita ini. Makanya besok hati-hati besok nih. Besok kita umat Islam yang paling banyak, makanya suara kita lagi diapain? Lagi direbutin nih suara kita nih. Makanya besok hati-hati ya. Saya sih nggak ngasih tahu calonnya siapa. Ya udah pada tahu semua. Ya pada tahu semua sini kan. Siapa calonnya tahu semua, udah nggak usah dibicarain gitu ya. Nah, siapa mereka itu yang bertikai di kota Madinah itu? Allati kanat bainal Aus, adalah suku namanya suku Aus. Ada di Madinah itu dahulu namanya ada suku Aus gitu. Wal Khazraj, dan suku atau kaum Khazraj. Wahum ansarullahi wa rasulihi khususan. Padahal mereka ini adalah pembela Allah dan pembela Rasulnya. Sama-sama Islam, sama-sama sahabat-sahabat Nabi, sama-sama beribadah, tapi karena masalah kepentingan dia yang paling hebat, maka terjadi permusuhan. Jadi ini menjadi bukti memang yang namanya persatuan susah sebenarnya. Untuk menyatukan orang itu susah. Nabi pernah berdoa kepada Allah. Nabi pernah berdoa begini kepada Allah. Ya Allah, kata dalam doanya ini, berikanlah umatku ini rizki yang banyak. Allah kasih. Ya Allah, berikanlah umatku ini keberkahan, dikasih sama Allah. Satu yang ditolak. Ya Allah, berikanlah umatku ini persatuan. Itu nggak dikasih. Kenapa? Bermodal maksudnya. Berarti yang namanya kita menyatukan diri kita susah nggak? Susah nggak? Susah. Kita susah sekarang nih kan. Ada yang kayak begini, ada yang begini. Berarti perasaannya susah. Jadi kalau kita ingin menyatukan umat ini nggak gampang, artinya susah. Islam aja juga nih pila-pila nih. Ada yang demen maulid, ada nggak? Kemana ya dicari muludan, ada nggak? Kemana aja pokoknya agendanya tahu. Tapi ada juga orang yang mencela muludan, ada nggak? Yang nggak mau bikin mulut ada nggak? Ada. Tapi dikasih berkat mau nggak? Jadi itu pertama tuh. Itu pertama. Ada yang suka maulid, ada yang nggak demen. Kadang-kadang malah yang nggak suka mencela yang suka maulid tuh. Ada tuh. Jadi ada orang yang mencela. Apaan itu maulid itu? Nggak ada pada zaman Rasul. Itu dari situ tuh bibit-bibitnya dari situ. Ada yang kunut, ada yang juga kagak mau. Ada nggak di kita di sini? Ada. Tuh. Ada lagi nih, ya. Ada yang habis sholat doa. Kenal ya? Ada yang habis sholat doa, ada yang habis sholat kagak mau. Ada nggak di sini? Tuh. Udah banyak banget udah. Mana orangnya? Macam-macam banget. Ini di situ aja kita udah susah itu.
Susah itu, Masya Allah, susah. Kalau masing-masing diem, kalau menegur, makanya saya kadang kalau fatwa di kalangan kita nih, ya nggak apa-apa, biasa. Kalangan orang kita nih, habis khotbah, kita baca istighfar gitu ya. Kita baca kalimat subhanallah, langsung doa, nggak apa-apa. Tapi ada masjid ngomong gini, Ustaz, ntar kalau habis bayang jangan doa lagi. Ada juga. Ada. Dipesen udah. Jadi ada juga yang pesen, macam-macam juga gitu. Jadi luar biasa. Itu di situ aja udah banyak kita nih. Bagaimana kita untuk menyatukan itu semua? Ya ngaji. Kalau ngaji dia pasti insya Allah paham. Kalau ngajinya baca kita gitu. Kalau ngajinya ceramah, ya nggak dibahas itu, nggak dibahas. Jadi persatuan itu bukan sekarang doang, dari dulu juga udah susah sebenarnya, jamaah gitu ya. Saya mulakan. Ada lagi orangnya sampai berkat doang aja itu berbeda pendapat. Ada yang pengen sembako, ada yang pengen apa namanya? Ada juga yang begitu. Masya Allah. Tapi di kita nggak alhamdulillah. Ada yang pengen berkat, ada yang pakai snack, itu maksudnya bukan ambeng, bukan. Ada yang pengen snack, yang kuenya 3 tuh. Aqua 1 sama lontong sama apa lagi tuh. Ada yang satu pengennya sembako biar kelihatan. Tuh. Jadi gitu. Gara-gara sembako sama snack pisah gitu urusannya. Itu emang gampang tuh. Besok begitu. Besok tuh ya. Hati-hati tuh ya. Untung saya kemarin kagak salah ngomong itu. Nggak salah ngomong tuh di Pangkalan Jati. Masuk ke dalam gitu. Di komunitas khusus gitu. Insya Allah. Untung saya kagak ngomong masalah Anies Baswedan. Untung banget itu. Begitu keluar pakai kaos Ganjar semua. La ilaha illallah. Untung kagak kejebak saya itu. Kalau saya masih emosi ikut saya, kagak kena, nggak bisa. Dakwah tuh nggak bisa begitu. Pokoknya sekarang dakwah udah ada yang lurus-lurus saja dah. Suatu ketika kita akan kejebak pada mereka semua. Semuanya begitu pulang, wah semuanya pakai kaos semua. Untung saya nggak ngomong apa-apa, saya lurus saja saudara ya. Jamaah yang saya muliakan, gitu. Jadi begitu emang ya. Jadi ada 2 suku, namanya suku Aus dan suku Khazraj. Padahal mereka dikatakan wa ansarullahi wa rasulihi khususan. Padahal mereka inilah pejuang-pejuang pembela agama Allah dan Rasulnya. Wa baina sa'il arabi umuman, dan umumnya pendamai umumnya sa'il Arab untuk orang-orang Arab umumnya nih. Mereka ini pembela agama Allah, pembela agama Rasulullah, tapi tetap yang namanya persatuan susah juga sebenarnya itu. Jadi jangan heran kalau satu kampung ada yang kayak begini pendapatnya kayak begini, emang sudah ada cikal bakalnya kayak begitu, tinggal kelembutan hati tuh. Makanya baginda Muhammad Rasulullah, mereka itu awal beliau itu sukses. Kenapa? Karena beliau bisa menyatukan bangsa Arab tuh ya. Fa innahum innama kanu yaqtatiluna wa yatanahabuna wa yaqulu ba'duhum ba'dan hatta ba'atsallahu fihim rasulahu, katanya. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu tuh padahal sama-sama di kota Madinah, sama-sama masih ada Rasulullah gitu ya. Yaqtatiluna, mereka saling berperang ya. Wayatana abuna, mereka saling mengejek. Mereka merasa golongannya paling tuh ya. Wayaqulu ba'duhum ba'dan, dan mereka saling ya. Wayadlimu ba'duhum ba'dan, dan mereka ini menzolimi sebagian kepada yang lainnya, menzolimin semua. Hatta ba'atsallahu fihim rasulahu, hingga Allah utus pada mereka
rasulahu itu nabi kita Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Betul kan? Tarahum ruk'an sujud. Yabtaguna fadlan minallahi waridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu ayatnya tuh. Jadi Muhammadur Rasulullah Muhammad Rasul Allah walladzina ma'asyarul kufar dan bersama-samanya dengan Rasulullah asyiddal kufar geram tegas berani dengan orang-orang kafir tapi ruhama'u bainahum saling sayang sesama mereka gitu. Kita kembalikan kadang kalau orang lain mereka kayaknya takut banget sama orang lain tuh sama saudara sendiri pada berantem gitu kadang tuh. Masya Allah, disuruh ustadz kagak mau, disuruh pendeta rajin banget. Ada begitu kira-kira? Suruh markirin di masjid males banget, markirin di gereja oh ini keras ini gitu. Padahal jadi Islam apanya? Oh begitu, markir di masjid duitnya getir. Oh dikit kadang gitu ya. Tapi kalau markir di gereja, oh jadi enakan di mana markirinnya? Oh bener kalau gitu Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya kalau naruh motor di masjid parkir berapa kasih? 2.000. Begitu di gereja parkir berapa? Berapa? 10.000. Jadi enakan di mana tukang parkirnya? Allah Akbar. Nah, gitu saudara yang saya muliakan tuh ya. Kalau secara jujur di gereja parkirnya itu jujurnya nih. Jujur. Jadi enakan di gereja kalau gitu dah. Parkirnya. Duit emang, mau duit lagi itu dia. Gitu ya. Jadi begitu tuh. Jadi diutus tuh baginda Rasulullah untuk apa? Mendamaikan ini. Dua suku yang bertikai yang saling mengejek ini. Suku padahal mereka itu beriman kepada Allah. Mau mereka itu beriman kepada Rasulullah sehingga Rasul utus ke dunia apa kepadanya itu wa anzala alaikitabahu dan Allah menurunkan kepadanya kitabnya Al-Qur'an fajama'a bi syattatahum maka Allah mengumpulkan maka Allah mengumpulkan dengan Rasulnya itu syattatahum ya akan bercerai-berai mereka. Jadi adanya Rasulullah itu menyatukan. Makanya gitu sebenarnya nih. Makanya diutusnya Rasulullah untuk menyatukan daripada umat. Nah sekarang Rasul kan udah meninggal nih. Adanya para ulama inilah yang menyatukan para umat. Gitu maksudnya. Makanya besok pada kampanye besok nih ulamanya jangan kemana-mana nih karena ini. Kalau ulamanya porok satu tempat, kira-kira cerai-berai nggak kira-kira di sini? Ustadznya pilihannya ini, jangan nyebut namanya nih ya, tak kedengeran. Tak kalau kedengeran diomelin nggak kira-kira? Didukung. Kita ini ulamanya milih ini, jangan kebangetan frontal pada zamannya. Karena zaman juga begitu. Ustadznya pilihannya gitu. Contohnya besok nih, umpamanya Ustadz Hatta umpamanya tim sukses Prabowo, umpamanya nih. Umpama ini Ustadz Hatta dipanggil sama asisten Prabowo menjadi tim sukses di Trogong. Kira-kira besok ada nggak ngaji sama dia? Besok kira-kira ada nggak yang mau ngaji sama dia? Mau nggak kira-kira? Ngapain mau? Nggak diundang kan? Nggak diundang. Jangan dia tuh baca doa. Ngapain? Coba gitu doang. Karena beda. Pak Haji Ali, umpamanya nih Anies Baswedan. Pasti itu mah. Pak Haji Ali Anies Baswedan. Ya, bukan itu.
Bang Haji Wawa Ganjar. Kira-kira jadi masalah nggak kira-kira di musola kira-kira? Kagak jadi muludan ini. Begitu mau kagak jadi kenal, beda sama gua urusan ini. Ini yang terjadi luar biasa itu kita. Makanya saya ini yang ustaznya ya nanti gini aja dah. Udah pokoknya, tapi kita punya patokan, kita punya alasan, kita tapi jangan terlalu membuka apa? Karena setiap orang berpikir bakal berbeda, punya perasaan bakal berbeda. Tentu juga dia akan melihat ini sosok pemimpinnya akan datang berbeda nggak kira-kira? Beda. Kita perlu cerdas ini, makanya nggak ada makanya. Tapi kita punya hal-hal yang ada kebaikan. Gitu juga semua, masing-masing. Di Madinah yang paling mulia Aus, kata bangsa Aus. Kalau kata Khazraj tidak, yang paling mulia suku Khazraj. Kata dia tidak Aus, ini bertikai, masing-masing mereka menjelek-jelekan. Ini yang terjadi sebenarnya dari zaman baginda Rasulullah, itu Rasul diutus untuk menyatukan mereka. Nah, sekarang ulama-ulama berperan menyatukan umat, jangan sampai bercerai-berai. Itu maksudnya saudara ya. Ini nggak gampang, saudara ya. Nggak gampang. Apalagi ada yang ngomongnya macam-macam. Nggak gampang ya. Susah ini. Tuh, ya. Jadi itu jamaah yang saya muliakan ya. Mereka saling mengejek ya. Fajama'a bi syattataum, maka Allah mengumpulkan dengannya itu para rasulnya ya, dan cerai-berai itu. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah melunakkan. Allafa itu maknanya melunakkan. Makanya itu ada doa orang habis nikah, ada enggak? Allahumma alif ya. Allahumma alif bainal arsyain wa alif bainahuma kama allafta Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammadin wa Khadijatul Kubra wa Aisyhatul. Nah, itunya alif lunakan. Kita minta hati lunakan, jangan keras. Orang kalau keras kagak ada temennya. Jadi gitu ya. Jadi begitu tuh ya. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah melunakkan di antara hati-hati mereka. Wa azala bihi makana bainahum wa azala ya, dan menghilangkan bihi dengan adanya Rasul itu makana bainahum, permusuhan di antara mereka, minadh-dhagha, ini yaitu daripada kedengkian wal adawati, dan permusuhan. Jadi baginda Muhammad Rasulullah ke Madinah ini untuk apa? Untuk mencairkan suasana, untuk mendamaikan dua suku, suku Aus dan Khazraj. Agar apa? Agar bisa lunaknya nerima persamaan, ya, walaupun banyak juga perbedaan. Ada persamaan, banyak perbedaan. Kayak kita semua sama, kita ngaji aja udah. Kita ngaji aja ya. Adapun nanti urusan yang keduniaan itu udah masing-masing aja gitu ya. Tapi nanti akan terjadi adalah pengetahuan kita. Wal fitani, saling fitnah ya. Wal muqataati, saling memutuskan persaudaraan. Nggak ketemu dah. Ini nggak ketemu pokoknya. Bangsa ini nggak ketemu ya. Fa asbahu bi ni'mati ikhwana, maka jadilah mereka itu fa'asbau, maka ya Nabi dipilih ini kepada mereka binikmati, menjadi nikmat dari Allah, ikhwana, menjadi saudara ya, fi dinihi, dalam agama Allah. Itu jadi Nabi itu mempersaudarakan tuh. Ayo dah, jangan merasa paling mulia gitu, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pinter. Ayo dah sama-sama gitu maksudnya tuh. Jangan merasa dialah yang paling hebat di kampung ini. Jangan. Golongan dia yang paling berpuasa. Jangan juga. Jadi dikasih saudara. Wa nusrati rasulihi, dan menolong rasulnya bersama-sama. Wa ta'zimi sya'airihi,
dan mengaungkan syiar-syiar, ya. Wa qad dzakarallahu ta'ala dzalika, maka sungguh menyebutkan Allah Ta'ala fi ma'ridil imtinan, dalam memperlihatkan tuh pemberian karunia-Nya ala Rasulullah SAW pada Rasulnya, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah ayyadaka, yang telah, ya, huwallazi, dialah Allah ayyadaka binasrihi, yang telah memberikan padamu pertolongannya dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan dialah Allah yang telah melunakkan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta fi ma fil ardi, jikalau apa yang kau nafkahkan di muka bumi ini semuanya, ma'allafta baina qulubihim, niscaya kamu tidak akan dapat, ya, mempersatukan hati mereka. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah, allafa bainahum, yang telah melunakkan hati mereka. Innahu, sesungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, hakimun, lagi maha bijaksana. Ini ayat nih, ini ayat Quran ya. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, gitu ya. Dia Allah, ya, yang memperkuatmu dengan pertolongannya, ya, dengan orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah, dan yang mempersatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil arjami'a, jikalau kamu membelanjakan kekayaan yang ada di muka bumi ini semuanya, ma'allafta, niscaya kamu tidak akan dapat, ya, baina qulubihim, dan melembutkan hati mereka. Walakinallah, akan tapi siapa yang melembutkan hati kita? Allah. Di antara mereka, sesungguhnya Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi ini kita minta sama Allah supaya dikasih kelembutan hati kita, ya. Allah ma'allafa baina qulubihim, Allah yang menggunakan hati kita semua. Mudah-mudahan dalam majlis hati kita pada lunak semuanya. Jangan sampai permusuhan dibawa sampai tua, apalagi sampai dibawa mati. Jadi dia mati masih bermusuhan, gitu maksudnya. Naudzubillah. Kalau masih hidup kan kadang-kadang bisa kita minta maafnya, ya. Cuman kadang-kadang minta maaf kan susah. Kita minta sama orang, sama temen, kira-kira malu nggak kira-kira? Gengsi. Kalau kita minta ampun kepada Allah, gampang. Tapi kalau kita minta maaf kepada sesama kita, rasanya ada gengsinya. Mudah-mudahan selama kita hidup tidak ada permusuhan. Selama kita hidup didamaikan semuanya. Tapi seandainya kita udah berbuat kebaikan, masih ada orang yang ngedaulah kita, itu namanya ujian buat kita semua. Haji Nali, Wahab, semuanya, saya semua, kalau kita udah bisa berbuat kebaikan, tetapi masih ada orang yang tidak suka, itu namanya ujian buat hidup kita. Jangankan kita, Rasulullah SAW, apa kurang baiknya? Mau dibunuh, betul nggak? Diludahin, dilempar, apa lagi? Kotoran. Nabi lagi sujud, Nabi lagi sujud nih. Nabi lagi sujud itu, begitu lagi Nabi lagi sujud, dilemparin bangkai kambing. Bangkai kambing yang udah mengeluarkan binatang apa namanya itu? Belatung. Lagi sujud dilemparin. Nabi lagi sujud dilemparin bangkai binatang yang udah ada itu belatungnya, sampai masuk itu belatung ke kantong-kantong gamisnya Rasulullah. Begitu pulang Rasulullah, dibuka sama anaknya Fatimah Az-Zahra. Dia nangis luar biasa. Emang apa salah ayahku? Begini luar biasa dahsyatnya bencinya orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Itu Rasulullah. Pernah kita lagi sujud dilemparin? Nggak pernah. Bangkai kucing nggak pernah. Nabi mau ibadah datang diludahin. Pernah kita mau ngaji diludahin orang? Nabi mau ke musola, ke masjidnya, mau jadi imam, mau ngajar, diludahin. Besok diludahin lagi. Pulang, besok diludahin lagi. Tuh.
Sampai ketiga keempatnya yang ludahin kagak ada. Cerita punya cerita katanya sakit. Begitu nih yang ludahin sakit, Nabi nengokin, didoain biar sembuh. Coba kalau yang diludahin Bang Haji Tiwi. Bagaimana kira-kira? Bang Haji Tiwi mau ngaji di sini, diludahin di bawah itu. 3 kali diludahin. Besok yang ludahin itu sakit. Apa kata Bang Haji Tiwi? Kalau itu gimana kira-kira? Itu mampus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Maulid ini kita berharap kita bisa mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan banyak berkah dan manfaatnya. Saya dengar di Terbang banyak yang meninggal ya, betul ya. Sampai katanya yang mimpin tahlil bingung kemana gua ini gitu katanya. Ya Bang Yus ya, iya. Ini siapa? Gimana besok nih katanya yang mimpin tahlil? Ya mudah-mudahan dah orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah, Allah berikan rahmatnya, Allah ampuni khilaf dan kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, Allah ikutnya radha minal jannah. Kita yang masih hidup, Allah berikan kesehatan lahir batin agar kita bisa terus beribadah kepada Allah dan bisa melunakkan hati kita, mencontoh hatinya, lunaknya, akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal istaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin وفقنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.